everyone, my name is Sabrina Agustin with NPM 25411048. Today I will discuss the material about ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sangat penting karena hal tersebut selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. What is economy? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Kenapa ekonomi itu penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Misalnya, kita punya uang terbatas, tapi keinginan kita banyak. Nah, disitulah kita menggunakan ilmu ekonomi. Intinya tuh keinginan banyak tapi uang terbatas. Kemudian ada tujuan ilmu ekonomi. Ekonomi adalah untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang sejahtera. Selain itu, ekonomi juga tujuannya untuk yang pertama, untuk mengatur penggunaan sumber daya dengan baik. Yang kedua, menghindari pemborosan. Yang ketiga, membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Contoh singkatnya seperti kita lebih membeli buku daripada membeli banyak jajan atau makanan. Kemudian ada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama seperti makan, minum, dan juga tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan seperti HP atau kendaraan. Dan kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah seperti liburan mahal atau barang branded. Jadi intinya, tidak semua kebutuhan harus dipenuhi sekaligus. Kemudian, apa saja faktor yang memengaruhi kebutuhan? Kebutuhan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor. Contohnya, yang pertama, pendapatan. Semakin besar pendapatan, semakin banyak kebutuhan. Dan yang kedua, lingkungan. Tempat tinggal memengaruhi gaya hidup. Kemudian ada pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, kebutuhan juga bisa semakin meningkat. Dan yang terakhir ada teknologi. Perkembangan teknologi membuat kebutuhan kita bertambah. Kemudian ada kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena kelangkaan ini, manusia harus membuat pilihan dalam hidupnya. Contohnya, misal kita semua punya uang 10.000 rupiah. Kita harus memilih antara membeli makanan atau membeli pulsa. Selanjutnya ada skala prioritas. Karena adanya keterbatasan, kita harus menyusun skala prioritas. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Contohnya, lebih baik membeli buku pelajaran daripada membeli jajanan yang tidak terlalu penting. Kemudian ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Artinya, kita harus pintar dalam mengelola uang atau sumber daya. Contohnya, membandingkan harga sebelum membeli atau mencari diskon. Kemudian ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Motif bisa untuk yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan, dan yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan, yang ketiga, untuk membantu orang lain. Kemudian ada tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan secara rasional atau masuk akal. Artinya, kita tidak boleh asal membeli sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Kemudian ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, distribusi adalah kegiatan menyalurkan uang, konsumsi adalah kegiatan menggunakan jasa atau barang. Contohnya, petani menanam padi sama dengan produksi. Lalu beras dijual di pasar, itu namanya distribusi. Dan kemudian kita membeli dan memakannya,
itu dinamakan konsumsi. Selanjutnya ada pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, ada beberapa pelaku utama, yaitu rumah tangga berperan sebagai konsumen dan tenaga kerja. Perusahaan berperan sebagai produsen, sedangkan pemerintah berperan sebagai pengatur ekonomi. Kemudian ada uang. Uang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya adalah yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat pembayaran, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Dampak ekonomi. Perilaku ekonomi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah hidup menjadi lebih hemat dan teratur, sedangkan dampak negatifnya adalah jika kita terlalu konsumtif atau boros. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, ekonomi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ekonomi, kita bisa mengatur keuangan dengan baik, menghindari pemborosan, serta mengambil keputusan yang bijak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.